Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di kesempatan kali ini kita membahas TWS, yaitu Shanling MTW300, bagaimana suaranya. Bumper dulu. Biar nggak lupa, TWS ini saya dapatkan dari giveaway yang diadakan oleh Shanling Audio Indonesia. Sekali lagi saya mau terima kasih juga untuk Shanling Audio Indonesia. Jujur, MTW300 ini merupakan produk Shanling kedua yang saya punya. Sebelumnya saya pernah punya produk Shanling yaitu M0, yaitu sebuah DAP yang ultra portable, dan saya cukup puas sih untuk pernah punya dan memilikinya waktu itu. Tapi sudah saya jual kebetulan. Sekarang produk kedua dari Shanling yaitu MTW300 juga tidak mengecewakan tentunya. Dipasarkan di harga 1,6 jutaan. Harga yang cukup premium memang, tapi TWS1 ini memiliki fitur yang sangat lengkap, yaitu mendukung aptX, Bluetooth-nya sudah 5.2, biasanya 5.0, kalau di Lepertech TV 5.0, ini 5.2. Jadi sudah lebih advance lah dari Lepertech TV, tapi perbedaannya apa dengan 5.0? Mungkin kalau kalian paham, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, bantu saya. Selain itu juga dia sudah IPX7 rating, jadi itu kalau nggak salah tahan cipratan, mungkin tahan juga menyelam berapa meter, ya bisa diajak mandi lah. Tapi kalau kalian se ekstrim itu ya silakan. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari MTW300 ini. Packaging dari Shanling MTW300 ini cukup minimalis. Kalian bisa lihat detail dari unboxingnya juga di video sebelumnya. Di sini kita akan highlight secara cepat aja. Jadi di sini kotaknya cukup minimalis. Ada tulisan MTW300 dan gambar earphone-nya atau earbud-nya. Di sini juga ada garansi KCI. Untuk warnanya sendiri dapat kita lihat di sini adalah space gray. Jadi warnanya adalah space gray. Di bagian belakang ada sedikit spesifikasi dari TWS ini. Di dalam boxnya sendiri kalau kita buka, kita langsung disuguhkan oleh case-nya, dua earbud-nya. Kita lihat di sini, earbud-nya clean look. Lalu kalau di bagian dalam itu ada kabel charge Type C, braided, dan beberapa pasang air tips dari yang paling kecil sampai yang paling banyak. Paling besar, sorry. Ada kartu garansi dan manual. Dan juga ada tambahan silicone case yang diberikan oleh Shanling Audio Indonesia pada saya. Jadi itulah kelengkapannya, ada silicone case, kartu garansi, manual, case-nya berbahan metal. Lalu ada earbud-nya sepasang, USB Type C, dan beberapa pasang air tips. Saya mungkin agak malas sih buka-bukanya soalnya. Lebih sudah pas dengan yang bawaan ini. Untuk packaging secara umum kami berikan skor B+. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari MTW300 ini. Oke, untuk build quality dari case-nya sendiri ini merupakan salah satu case yang bisa dikategorikan top notch banget build-nya, terbuat dari bahan metal. Di bagian sini ada list hitam, memberikan kesan lebih elegan lagi. Ini full metal, ada tulisan Shanling di bagian bawahnya sini. Di bagian samping sini ada USB Type C untuk melakukan proses pengecasan dari case ini. Saat dibuka case-nya, kita akan langsung diberikan earbud-nya. Di bagian sini sebenarnya ada lampu. Kalau pada saat proses pengecasan, saat dibuka, dimasukkan TWS-nya, nanti lampunya menyala, itu menandakan indikator baterai. Jadi di sini ada earbud-nya, di sini ada engselnya juga, ini bahannya metal. Kalau kita angkat earbud-nya ini memiliki feel yang cukup ringan, cukup ergonomis juga. Kalau kita lihat dari bagian depannya ini, dia memiliki bahan plastik yang lebih licin. Jadi di bagian sini ada bahan plastik lagi yang lebih rubbery, yang lebih ramah untuk dipakai di telinga. Di bagian sini, di bagian bawah sini juga ada marking yang mungkin kurang visible sih kalau kita bilang, agak kecil juga tulisannya. Lalu di bagian sini
Ada nozzle yang bisa dikategorikan cukup pendek, nozzle-nya cukup pendek, tapi sudah ada mesh-nya untuk mencegah kotoran-kotoran masuk ke dalam TWS-1 ini. Itu sih. Lalu yang perlu diketahui juga, TWS ini sudah touch panel, jadi untuk melakukan navigasi cukup satu kali touch untuk menaikkan menurunkan volume, 2 kali touch untuk play dan pause, 3 kali touch untuk next and previous tracks. Mungkin saya menjelaskan seperti ini, kalian mungkin agak bingung ya. Tapi pada saat kalian sudah menggunakan TWS-1 ini, kalian akan merasa itu hal yang mudah diingat dan mungkin gampang bahkan. Itu untuk build quality dari TWS-1 ini. Untuk build quality dari MTW 300 ini kami berikan skor amin. Selanjutnya akan kita bahas fitting dari TWS-1 ini. Fitting dari TWS-1 ini sendiri bisa dikategorikan regular fit sebenarnya. Cukup snug juga, cukup langsung dipakai itu langsung celup aja, intinya enak. Nggak gantung juga seperti Hypertech TV. Jadi dipakainya itu lebih masuk, lebih pas, lebih gripnya lebih bagus juga untuk TWS-1 ini. Nggak gatel juga saat pemakaiannya, sangat enak lah intinya. Untuk kekedapannya pun earbud ini sangat kedap saya bilang dan sangat nyaman. TWS-1 ini juga tahan gerakan yang aneh-aneh, kalian mau ajak olahraga pun fine-fine aja, nggak bakal jatuh tentunya, dan enak banget diajak mungkin untuk jogging, lari, atau bersepeda dan lain-lain, ini pasti aman, nggak mungkin jatuh. Kan banyak kasus-kasus itu TWS-nya dibawa olahraga jatuh satu lah, terus hilang di mana sudah nggak bisa dipakai TWS-nya. Ya, tapi kalau TWS ini saya rasa ini nggak seperti Hypertech TV yang gantung aja fittingnya, ini masuk ke dalam jadi pastinya tahan untuk diajak olahraga, jalan-jalan, atau apapun itulah. Dan nggak bakal gampang lepas juga tentunya. Gripnya juga mantap banget. Secara fitting dari TWS MTW 300 ini kami berikan skor amin untuk fittingnya. Karena menurut saya ini fitting TWS yang oke banget. Untuk sound quality dari TWS ini bisa dikategorikan TWS ini masuk dalam kategori warm. Untuk bassnya sendiri dari TWS-1 ini, bassnya ini bisa dikategorikan nampol. Mid bassnya ini cukup berasa intinya, rumble-nya juga berasa banget, impact-nya juga bagus. Sub bass-nya ini yang menurut saya agak kurang punch-nya, jadi kurang dalam dikit intinya. Tapi so far ini bass yang fun banget, enak banget lah intinya. Bassnya ini pastinya kalem, nggak bikin kalian pusing saat mendengarkannya. Kalau apalagi bleber-bleber itu no bleber-bleber club untuk TWS-1 ini. Intinya bass dari TWS-1 ini dirender dengan cukup baik dan tidak bikin pusing tentunya kalau kita dengarkan dalam jangka waktu lama. Vokal dari TWS-1 ini bisa dikategorikan sedikit mundur. Namun vokalnya ini sangat natural, smooth, dan juga sweet banget. Jadi eksekusinya ini lebih ke arah nyantai untuk mid-nya. Tidak ada tanda-tanda sibilance dan emosi dari vokalnya ini tersampaikan dengan sangat baik dari TWS-1 ini. Untuk treble dari TWS-1 ini, treble-nya ini mungkin bisa dikategorikan rada roll off, terkesan kurang lepas dan memang agak smooth untuk treble-nya ini dari MTW 300 ini. Kurang cering-ceringnya lah kalau gampangnya. Secara tonalitas umum, kami berikan skor B+ untuk TWS-1 ini. Untuk teknikalitas dari TWS-1 ini, dia memiliki presentasi yang santai dan smooth. Timbernya pun di kategori TWS bisa dikategorikan cukup baik untuk TWS-1 ini. Untuk soundstage-nya dari TWS-1 ini bisa dikategorikan agak sempit dan depth-nya ini kurang terasa juga untuk TWS-1 ini. Untuk detailnya dari TWS-1 ini bisa dikategorikan cukup baik, tapi bukan the best di kelas harganya. Hypertech TV menurut saya lebih meng-highlight detail dengan lebih baik tentunya. Clarity dari TWS-1 ini bisa dikategorikan cukup oke, namun kalau kita bilang terlalu kompleks, clarity dari instrumen-instrumennya itu kurang lepas, kurang dapet intinya. Separasi imaging dan positioningnya dari TWS-1 ini, separasi antara vokal dan instrumennya dapat dipisahkan dengan baik. Imagingnya ini bisa dikategorikan cukup oke, walaupun depth-nya ini agak kurang, jadi imagingnya itu kurang sempurna lah, jadi terkesan agak 2D juga. Lalu dari pinpoint-nya, TWS-1 ini dapat meng-highlight pinpoint dengan cukup baik, walaupun depth-nya ini yang menjadi salah satu problem juga. Secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari TWS-1 ini. Selanjutnya akan kita bahas pro dan cons dari MTW 300 ini. Cons dari MTW 300 ini mungkin ini subjektif sebenarnya ya. Suara dari MTW 300 ini cukup nyantai dan smooth. Jadi kalau kalian bawa olahraga untuk mendapatkan energi tambahan,
kita bilang lagu-lagu yang rock yang bikin menggugah semangat gitu, ini mungkin agak sedikit di smooth, lagu di di render dengan lebih nyantai, jadi kurang dapat spiritnya lah, semangatnya juga kurang dapat untuk dipakai olahraga. Kalau menurut saya subjektif. Lalu pro dari TWS1 ini case-nya ini saya bilang ini case yang one of a kind dari bahan metal, sesuatu banget dan top notch. Saya bilang ini top notch banget dari Xiaomi. Good job. Pro yang kedua dari TWS ini yaitu fittingnya ini enak banget. Fittingnya ini dipakai langsung snug, langsung kedap, langsung nyaman juga. Gak ada jatuh-jatuhnya, gripnya mantep banget. Jadi fittingnya ini bisa dikategorikan juga top notch. Untuk value for money dari TWS ini kami bisa bilang ini TWS yang bisa dikategorikan fair value to good value. Kami berikan skor B+. Itu tergantung dari preferensi kalian. Kalau memang kalian mendengarkan untuk fun, nyantai, mungkin ini akan sangat oke sih. Tapi kalau kalian mencari mungkin cari yang agak analytical, ini mungkin kurang cocok untuk kalian. Jadi ya itu sih perlu dipertimbangkan juga. Nah, value for money-nya itu sebenarnya balik lagi ke preferensi kalian. Oke, di sini kita akan membandingkan dua TWS yang saya punya yang menjadi andalan saya, yaitu Lepertech TV, dan di sini ada Xiaomi MTW 300. Lepertech TV sendiri memiliki case yang lebih panjang, sedangkan MTW 300 ini memiliki case yang sebenarnya lebih kotak. Dan kalau disandingkan mungkin seperti ini, lebih gampang ya. Sama-sama kecil sih sebenarnya, cuma lebih enak digenggam punyanya Xiaomi ini sih. Ini agak sedikit gimana, lebih bulky mungkin. Di sini lebih gampang. Mungkin gini lah kalau kalian lihat. Secara kualitas case tentu saja saya pegang Xiaomi MTW 300. Dia memiliki case yang sangat elegan dan juga berbahan metal. Kalau di sini bahannya fabric dan didominasi juga oleh plastik. Jadi bahannya masih plastik banget. Kalau kita buka, ini juga masih didominasi bahan-bahan plastik untuk Lepertech TV. Sedangkan MTW 300 ini memiliki bahan yang solid banget, bahan metal. Ini bagian ini plastik, tapi di sini metal semua. Jadi itu untuk bagian dalamnya. Lalu untuk airbag-nya sendiri, kita lihat di sini. Airbag dari MTW 300 ini lebih slim, lebih ergonomis juga dibandingkan Lepertech TV yang lebih bulky, lebih bulat, juga lebih lonjong. Kalau kita lihat di sini, saat pemakaian juga akan sangat berpengaruh, di mana MTW 300 ini memiliki pemakaian yang lebih snug, lebih enak juga dibandingkan Lepertech TV, di mana saat pemakaian Lepertech TV itu serasa pemakaiannya itu kayak gantung aja di telinga. Kalau ini snug, masuk kedap, nyaman juga. Kalau untuk MTW 300 ini, yaitu body itu sangat mempengaruhi untuk fittingnya juga dari TWS-nya. Kalau untuk daya tahan baterai, Lepertech TV jelas menang sih. Dia bisa tahan sampai kalau nggak salah 70 jaman. Sedangkan ini kalau nggak salah mungkin 35 jaman, atau mungkin ada yang saya lupa sih, sekitar itu. Jadi, tapi yang jelas menang Lepertech TV untuk ketahanan baterai. Tapi kalau untuk build, fitting, this is the best. Better than Lepertech TV, kita bilang. Lalu bagaimana perbandingan suaranya? Oke, perbandingan suaranya ini cukup kontras lah kalau kita lihat di sini. Lepertech TV ini memberikan suara yang lebih netral, sedangkan MTW 300 ini lebih warm, lebih berbody, smooth juga. Jadi kalau untuk bassnya di sini, kedua TWS ini sebenarnya sama-sama gebuk, cuma di sini lebih cepat bassnya. Di sini sedikit lebih slow, tapi lebih fun bassnya, lebih enak aja, lebih enjoyable di sini dibandingkan di sini. Walaupun bassnya ini bisa dikategorikan kuantitinya mirip-mirip, hampir mirip lah kalau kita bilang. Lalu untuk bagian mid dari kedua TWS ini, MTW 300 ini memberikan mid yang lebih emosional, lebih lush, lebih padat juga. Selain itu lebih sweet juga dibandingkan Lepertech TV yang memiliki mid yang lebih balance, tapi lepas banget di mid high-nya. Jadi ini lebih cocok untuk mid high ya. Untuk lepas suaranya lepas banget di Lepertech TV. Untuk treble dari kedua TWS ini yang bisa dikategorikan cukup signifikan perbedaannya. Lepertech TV di sini jelas menurut saya lebih cering, lebih extend-nya lebih bagus, lebih detail juga. Untuk treble-nya juga lebih natural juga untuk treble-nya.
dibandingkan MTW 300, di mana kesan MTW 300 ini sedikit lebih ke arah dark ya, warm, memang warm, mungkin agak sedikit dark karena memang agak roll off juga untuk bagian treble-nya. Jadi energi dari treble-nya itu agak kurang, jadi di rendernya cukup smooth. Jadi kalian nggak bakal gampang capek kalau dengerin lagu di MTW 300 ini. Dan itu kabar gembira juga untuk kalian yang memang sensitif dengan treble yang nusuk. Kesimpulan, kalau kalian mencari TWS yang nyantai dengan mid yang sweet, TWS ini bisa jadi alternatif yang bisa kalian pilih tentunya. Kalau kalian olahraga yang membutuhkan spirit, semangat begitu, pastinya TW1 ini kurang memberikan energi. Maksudnya dari eksekusi tonalnya itu kurang energik aja untuk lagu-lagu yang bertempo cepat mungkin. Untuk memberikan semangat untuk kalian. Jadi memang tone-nya ini rada smooth. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai MTW 300 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker, and ciao.